Kami mau menyenangkan hatimu. Biarlah kekuatan Allah memenuhi kami semua. Kami sudah memuji dan menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Kami sudah mendengarkan kesaksian betapa Tuhan baik. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Allah. Hamba-Mu yang dipercayakan di hari yang diberkati ini, biar pengurapan daripada-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga kata dan kalimat dalam pengurapan Roh Kudus, dan biarlah tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Roh lain, kuasa lain, kami ikat kuasanya dan kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya, amin. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia bernama Yesus. Salam. Salam. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita melihat Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Yesaya, kitab Yesaya. Yesaya 50 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Saya baca ayat ke-4, Bapak Mama ayat yang ke-6, dan kita jumpa di ayat yang ke-7. Di bawah perikop ketaatan hamba Tuhan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan dukaku ketika aku dinodai dan diludahi bersama-sama. Tetapi Tuhan Allah penolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku hatiku seperti ketubuhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membacanya dan merenungkan itu siang dan malam. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan di tahun 2022 ini. Tuhan masih izinkan kita berjumpa di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada hamba-Nya menjaga persekutuan doa di tempat ini, yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada wajah-wajah baru yang mungkin belum kenal. Nama saya adalah Yeremia Lukas Sode. Bersama keluarga tinggal di jalur sana. Bapak-bapak, saya bersama keluarga
karena pagi tadi sudah ibadah jam 10, kalau makan pagi jam 10 ibadah di Persekutuan Doa Kalvari. Karena saya anggota juga Persekutuan Doa Kalvari, jadi pagi tadi jam 10 kami ibadah di situ. Selesai setengah 2 dan mau makan siang bersama anggota-anggota Persekutuan Doa. Karena antrian terlalu banyak, saya ingat ini jam di sini jam 3 harus mulai. Dan akhirnya tidak makan siang lagi, langsung berangkat. Sampai di bundaran motor mati lagi. Tuhan Yesus tolong. Sorry. Ini tolong diangkat. Ya. Tolong kayak ya. Ya. Jadi ditaruh di atas minggu. Karena saya khotbah ini suka jalan kiri jalan kanan. Jadi saya mau kemana dorong kalau motor dikasih motor ini motor besar lagi. Berbadan cici anak. Motor besar kayak dorong kenapa satu-satu. Haleluya. Tapi kalau pas menurun mulai indah, sudah. Ternyata titipan di bengkel di pondok di situ, saudara. Dan saya bilang sepupu adik kalau mau dikasih tut, bawa kopi motor datang dulu. Saya mau berangkat ibadah ini, dia mau datang di motor lagi bunyi krok-krak. Saya bilang Tuhan tolong supaya dia tidak macet lagi di jalan. Haleluya. Bapak-bapak, kehidupan ini ada banyak hal yang kita hadapi, ada banyak persoalan yang kita hadapi, kecuali sudah inna lillahi rajiun alias kepada Allah. Maka tidak ada lagi pikir ini pikir itu, saudara yang dikasih. Namun di sini sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Katakan amin. Kalau dulu kita Persekutuan Doa, mungkin orang Kristen tapi tidak bisa disebut hamba Tuhan karena mungkin berbagai macam karakter yang belum berubah. Amin, saudara. Amin. Tapi saudara saya ini adalah murid Tuhan, adalah hamba-hamba Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Dia sudah memilih saudara saya. Dia tidak pernah melihat masa lalu saudara saya, tapi Dia pilih untuk memberikan saudara saya. Uang bisa beli mobil yang mewah, tapi uang tidak bisa beli rumah sakit. Apa uang tidak bisa beli keselamatan dalam perjalanan? Amin, saudara. Uang bisa beli rumah sakit, tapi uang tidak bisa beli bebas dari sakit penyakit. Saudara, berbahaya kalau kami layani orang kaya yang punya mobil, kereta yang tak berapa banyak. Ada 5 atau 6 truk yang besar-besar. Istrinya saudara sakit banyak, sudah tidak punya harapan untuk hidup. Mereka bilang, Pak, kami sudah ke rumah sakit. Dia bilang, Bapak-bapak, penyakit itu penyebabnya juga bermacam-macam. Ada garis kotak, ada garis penyembah berhala, ada kutuk sihir suami, ada kutuk nenek moyang, dan ada virus-virus. Kalau penyakit karena medis, rumah sakit sembuh. Amin. Amin. Makanya karunia penglihatan itu juga perlu. Dia memberi kesulitan ada karunia penglihatan. Jadi kalau orang berdoa, Bapak berbuang hilang, kalau berdoa siapa yang pencuri? Kita lihat cari orang lain. Haleluya. Karena memang ada karunia penglihatan. Tapi kalau berdoa ya saya berdoa. Siapa yang amin dan itu kejama? Amin, saudara. Jadi akhirnya kami dengan tim turun dan berdoa. Ada petunjuk. Ternyata suaminya punya pegangan, punya kekuatan setan, supaya orang berbuat jahat tidak mampu, tetapi setan tidak bisa
dan satu-satunya harus mengakui dan terima Tuhan Yesus. Saudara yang saya punya YouTube itu saya kasih atur itu obat-obat yang pegang orang saya dengan dan ternyata pemulihan terjadi. Amin saudara. Pemulihan terjadi. Bapak-bapak, dari pembacaan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ciri-ciri ketaatan hamba Tuhan. Ciri-ciri ketaatan hamba Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan tidak terletak dari jatuhnya dia berkhotbah. Ketaatan hamba Tuhan tidak dilihat dari karunia penglihatan yang hebat. Ketaatan hamba Tuhan tidak dilihat dari pimpin pujian yang hebat. Yang pertama dalam membaca itu yang ketaatan yang pertama. Firman Allah berkata di situ di ayat yang keempat. Saudara yang kekasih, ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Saudara katakan seorang murid. Sekali lagi seorang murid. Saudara adalah saya adalah murid. Amin saudara. Amin. Tuhan memberikan lidah seorang murid. Jadi ketaatan hamba Tuhan itu dilihat dari kehidupan sehari-harinya lewat lidahnya. Di sini kan lidah baik semua. Di gereja lidah baik semua. Tapi pertanyaannya di rumah kok lidah baik semua? Halo. Halo. Kalau saudara senang dan saudara bersukacita, sorong haleluya, orang di luar sana juga bisa. Tapi ketika ada masalah, ketika ada tantangan, disitulah Tuhan akan melihat hati dan ucapan bibir kita. Tadi kesaksian. Namanya manusia juga, hamba Tuhan juga. Namanya juga kalau sudah tidak kuat lagi lidah ini memuji Tuhan atau lidah ini mengutuk. Lidah ini mencaci maki. Lidah ini mulai tidak baik. Jangan apa-apa. Jangan suka omong orang pendosa. Karena orang pendosa yang sudah omong dosa itu akan turun sama saudara dan saya. Kalau kita omong orang pendosa. Coba kalau anak-anak hamil nikah sekarang ngomong, wih, di mana tukang berdoa sama anak sehamil di luar nikah. Nanti anak saudara itu akan hamil di luar nikah. Jangan suka ngomong orang punya dosa. Amin. 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 Gosip orang nomor 1. Mati orang pakai suara 3. Tapi dia doa non-stop. Lidah yang taat adalah lidah yang membangkitkan iman, lidah yang membangkitkan semangat. Ketika orang punya keadaan sudah lemah, saudara datang, dia lihat saudara punya omong saja dia pun semangat hidup kembali. Amin. 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 Jangan sampai botol datang orang dia datang dia mati sudah. Jadi bapak-bapak, firman Allah berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dalam perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ketaatan seorang hamba Tuhan dilihat dari lidahnya. Amin saudara. Amin. Lidah hari-harinya itu membuat orang semangat, lidahnya memuji Tuhan, lidahnya menyembah Tuhan. Tadi mama bersaksi anak yang kecelakaan. Memang saudara dia nyapa mama, kau tuh anak sebisa desa jangan coba-coba main pukul. Atau yang kata-kata yang kasar. Tidak boleh. Karena itu akan membuat luka hati. Anak saya pertama
Yang kedua kuliah di Surabaya. 3 SMA, SMP. Anak saya lebih suka dekat dengan saya, saudara. Mau jajan, mau apa, Pak. Jangan lebih mengaruh, Mam. Iya, bahaya saudara yang kasih. Kalau anak-anak saudara kan kotor. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara lewat lidah kita ini banyak orang akan diberkati. Katakan amin. Katakan amin. Jangan sampai waktu datang ibadah tetangga dengan lain, no ibadah di sama. Haleluya. Haleluya. Jadi firman Allah berkata di situ, perhatikan, saudara